Selain film dokumenter Pesta Babi, ternyata Indonesia pernah mengalami kejadian serupa bertahun-tahun lalu. 14 tahun silam, film dokumenter Alkinomokie juga mengalami pelarangan pemutaran. Film ini mengangkat perjuangan sekitar 8.000 buruh Freeport McMoran yang menuntut kenaikan upah dalam aksi mogok kerja besar yang disebut sebagai salah satu pemogokan terpanjang sejak perusahaan tambang tersebut beroperasi di Indonesia pada 1967. Kisah yang diangkat sebenarnya sederhana, yaitu tentang buruh yang merasa upah mereka tidak sebanding dengan risiko dan keuntungan besar yang dihasilkan tambang. Tentang suara pekerja yang ingin didengar, dan tentang ketimpangan yang jarang muncul di permukaan. Namun, seperti yang sering terjadi pada film-film dokumenter kritis, ruang pemutarannya justru dibatasi. Layar utama dimatikan, pemutaran dihentikan, dan tekanan datang agar acara tidak dilanjutkan. Tetapi sejarah menunjukkan hal yang berbeda. Saat layar utama dimatikan, penonton tidak pulang, mereka justru menyalakan telepon genggam masing-masing. Film tetap diputar, pesan tetap tersampaikan, dan diskusi tetap berlangsung. Karena bagi banyak orang yang dicari bukan sekadar filmnya, tetapi kebenaran dan sudut pandang yang selama ini jarang diberi ruang. Peristiwa ini menunjukkan satu hal penting, yaitu larangan tidak selalu berhasil membungkam gagasan. Justru ketika sebuah film berusaha dihentikan, publik mulai bertanya, kenapa film ini begitu ditakuti? Dan dari situ rasa penasaran tumbuh, orang-orang mulai mencari sendiri, mendengar sendiri, dan menilai sendiri. Sejarah pun akhirnya memperlihatkan pola yang sama berulang kali. Film dokumenter sering dianggap berbahaya bukan karena fiksi, tetapi karena merekam kenyataan yang terlalu dekat dengan kekuasaan, konflik, dan kepentingan besar. Namun selama masih ada orang yang mau menonton, berdiskusi, dan menyimpan ingatan, cerita-cerita itu tidak akan benar-benar hilang. Pemogokan dimulai pada 15 September 2011. Rekaman video amatir ini menunjukkan detik-detik saat mereka meninggalkan alat kerja masing-masing di ketinggian 4.000 meter. Dan melakukan long march. Tak ada aksi anarkistis atau pengerusakan. Para karyawan bahkan mencatat dan memotret posisi terakhir alat-alat kerja yang mereka tinggalkan. Untuk itu, sekali lagi saya instruksikan amanat dari ketua kita untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, membawa senjata tajam. Buka jalan. Oke, buka jalan. Mari, kita sambut ketua kita. Kita sekarang mencari suatu keadilan. Ya. Segala cara sudah kita tempuh. Tapi semua pintu ditutup. Kita kembalikan hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi adalah hati nurani kita. Pemogokan ini dilakukan setelah 37 hari berunding dengan manajemen dan menemui jalan buntu. Para pekerja menuntut kenaikan upah dari $3,5 menjadi $7,5 Amerika per jam. Tenang di mana? Kalau mau kasih naik. 10 Oktober 2011, di Mil 26 atau yang dikenal sebagai Terminal Gorong-Gorong, Timika, seribuan karyawan yang berunjuk rasa dihadapi dengan senjata.
Seorang karyawan perusahaan kontraktor Freeport yang ikut berunjuk rasa, Petrus Ayamiseba, tewas akibat peluru tajam. Ini Trans TV. Trans TV apa? Katakan yang benar. Peluru tajam. Sabar, diam. Kami hanya menuntut keadilan kesejahteraan karyawan. Kami bukan penjahat. Kenapa kami ditembak? Kenapa digunakan peluru seperti ini? Kami tidak berbuat onar, Pak. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami hanya meminta kesejahteraan bagi warga negara Republik Indonesia. Di manakah kesejahteraan itu? Kenapa kami ditindak? Kenapa? Kami punya rekan-rekan sebagai pekerja. Warga Republik Indonesia memberikan kontribusi terbesar untuk pajak negara. Kenapa ditembak bagaikan binatang? Kasus ini memperburuk keadaan. Apalagi beberapa hari kemudian, salah seorang karyawan yang terluka, Leo Wandagau, meninggal dunia. Risiko mati tak hanya dialami karyawan yang mogok, tapi juga mereka yang memilih tetap bekerja. Inilah foto-foto korban penembak gelap yang terjadi secara beruntun hanya dalam 2 bulan terakhir. Meski terjadi berturut-turut, para pelakunya tak kunjung terungkap. Apalagi, ongkos mengamankan Freeport tidak murah dan menimbulkan kontroversi. Dalam laporan keuangannya, Freeport menyatakan telah mengeluarkan jutaan dolar Amerika setiap tahun untuk aparat keamanan Indonesia. Video ini direkam karyawan Freeport yang terjebak dalam sebuah kontak senjata antara penyerang dan para pengawal. Aduh, masih belum aman. Maju, dapat syukur ya kita takut. Habis sudah bilang apa tidak? Sejauh ini, belum ada penyerang yang